Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan ulang tentang materi yang telah diberikan sebelumnya, yaitu materi tentang database. Oke, pertama-tama di sini kita akan belajar tentang fitur create, di mana di sini kita akan membuat database sekaligus kita akan menginputkan nilai atau menginputkan data di dalam database tersebut. Baik, kita langsung saja mulai. Kita buat program database. Kemudian uses untuk unitnya kalian bebas pakai CRT atau WinCRT. Di sini saya pakai WinCRT. Kemudian badan programnya begin and titik. Nah, sebelumnya kita harus hubungkan dulu program kita ini dengan database. Nah, untuk menghubungkan program kita dengan database, kita butuh variabel khusus yang punya tipe data khusus juga. Nah, untuk tipe datanya itu wajib kita gunakan tipe data text. Jadi kita buat var, di sini saya buat variabel namanya fmas, kemudian tipe datanya adalah teks tadi. Nah, jadi kalau kita ingin bekerja dengan file txt atau database, kita harus gunakan tipe data teks. Sebenarnya ada tipe data lain seperti tipe data file. Nah, tapi bedanya tipe data file ini dia akan mengkonversi teks atau data yang kita masukkan di sebelumnya ke dalam bentuk bilangan heksadesimal. Jadi akan susah untuk kita pahami. Jadi kita gunakan saja tipe data teks. Nah, berikutnya kita hubungkan program kita dengan database. Yang pertama, untuk menghubungkannya itu kita pakai sintaks yang namanya assign. Nah, assign ini punya butuh dua parameter. Parameter pertama adalah fmas, variabel yang telah kita deklarasikan sebelumnya. Kemudian kita hubungkan dengan database-nya. Di sini saya buat database-nya dengan nama db.txt. Kemudian karena kita belum punya database-nya di sini, kita buat dulu. Untuk buat database-nya kita pakai perintah rewrite. Kemudian parameternya adalah fmas, cuma satu saja parameternya. Kemudian yang paling penting, setiap kita bekerja dengan database, setelah kita hubungkan, jangan lupa kita close fmas. Nah, sekarang kalian bisa lihat di sini di folder database hanya ada satu file, yaitu database.pas. Nah, setelah kita run program ini, akan bertambah satu data yang telah kita buat, yaitu db.txt menggunakan sintaks rewrite. Oke, kita run. Kemudian kita lihat kembali foldernya. Sekarang sudah bersih db.txt. Nah, kalau kita buka isinya masih kosong, belum ada isinya. Nah, bagaimana cara untuk menambahkan data di dalam database tersebut? Caranya kita bisa gunakan sintaks write atau writeline. Nah, sistemnya masih sama. Kalau kita pakai write saja, dia akan memasukkan datanya itu dalam satu baris. Nah, lain halnya kalau kita pakai writeline, dia akan memasukkan datanya. Setelah dia memasukkan data, dia akan enter. Oke. Nah, bedanya apa writeline yang ini dengan writeline untuk menampilkan data di konsol? Untuk writeline yang ini kita butuh dua parameter. Parameter pertama, variabel yang telah kita hubungkan dengan database, yaitu fmas. Parameter kedua adalah data yang ingin kita masukkan ke dalam database. Di sini saya contohkan, saya masukkan Pascal. Nah, setelah ini kita coba run. Nah, kalau di run selesai, kita lihat database-nya tadi db.txt. Sekarang sudah berisi data Pascal. Nah, berikutnya coba kita hapus Pascal jadi algoritma. Kemudian kita run kembali. Selesai, kita lihat lagi database-nya yang tadinya Pascal sekarang sudah berisi algoritma. Nah, di mana Pascal yang sebelumnya? Nah, Pascal sebelumnya sudah terhapus karena kita menggunakan sintaks rewrite. Nah, rewrite ini kelemahannya dia akan menghapus data sebelumnya. Setelah itu kita bisa inputkan data. Jadi data sebelumnya Pascal akan hilang. Baru setelah hilang dibuat yang baru db.txt lalu diisi dengan algoritma. Makanya yang tampil di sini di dalam database-nya hanya data algoritma. Nah, bagaimana caranya untuk menambahkan data tanpa menghapus data sebelumnya? Kita bisa gunakan sintaks append untuk menggantikan perintah rewrite tadi. Nah, dengan append ini kita bisa menambahkan data tanpa menghapus data sebelumnya. Dalam hal ini ada algoritma.
Contoh di sini algoritma saya ganti jadi pemrograman. Ketika saya run, saya lihat database-nya, db.txt-nya sekarang sudah berisi pemrograman tanpa menghapus data algoritma sebelumnya. Nah, oke. Sekarang kita coba buat program kita ini lebih interaktif. Nah, karena di sini datanya kita masukkan secara manual, sekarang kita coba buat inputan. Jadi datanya itu kita inputkan langsung lewat konsol. Jadi di sini kita bisa buat variabel nama untuk menampung data yang kita inputkan tadi, tipe datanya string. Kemudian kita buat inputan write line, write, masukkan nama. Kemudian create line nama. Kemudian di sini kita ganti bukan lagi pemrograman tapi variabel nama yang berisi data yang telah kita inputkan tadi. Sekarang kita coba run. Masukkan nama contoh Unidayan. Oke, kita enter. Selesai. Sekarang kita lihat db.txt-nya sudah berisi 3 data yang telah kita masukkan tadi. Nah, ini program kita lebih interaktif karena datanya kita inputkan melalui command window. Nah, berikutnya kita akan masuk di baca data. Nah, sebelum kita masuk di baca data, sintaks untuk menambah data ini jangan dihapus. Kita simpan di dalam sebuah prosedur. Jadi kita buat prosedur tambah data. Kemudian di sini prosedurnya tanpa parameter. Jangan lupa badan dari prosedur. Kemudian kita paste di sini. Kita sudah buat sebuah prosedur tambah data. Jadi kita bisa gunakan kapan saja. Nah, berikutnya di sini kita akan buat sintaks baru, sintaks untuk membaca data dari database. Nah, untuk membaca data, pertama-tama sama seperti sebelumnya kita harus hubungkan program kita ini dengan database menggunakan sintaks assign. Kemudian parameternya fmis dan database-nya db.txt. Nah, berikutnya di sini kita pakai perintah. Kalau sebelumnya kita pakai perintah append atau rewrite. Nah, untuk membaca data kita harus pakai perintah reset. Kemudian parameternya adalah fmis. Nah, kalau sebelumnya kita input data menggunakan perintah writeLine, kita masukkan data dalam database menggunakan writeLine. Untuk membaca data dari database kita bisa gunakan readLine. fmis. Parameter keduanya adalah variabel bantu. Nah, apa fungsinya dari variabel bantu ini? Fungsinya adalah untuk menampung data yang dibaca dari database. Nah, untuk pembacaannya datanya itu baris per baris. Jadi baris pertama dia baca algoritma, baris kedua dia baca pemrograman, Unidayan, dan seterusnya. Jadi di sini kita buat variabel bantu karena di sini kita sudah buat variabel nama. Kita gunakan saja variabel nama untuk menampung data yang dibaca dari database. Nah, setelah data yang dibaca disimpan di variabel nama, berarti variabel nama kita bisa cetak isinya, yaitu writeLine nama. Nah, yang paling penting tadi jangan lupa di close fmis. Oke, sekarang kalau kita run di program utama itu adalah program baca data. Di sini yang tampil adalah algoritma. Nah, algoritma ini adalah data pertama dalam database. Nah, sekarang kan yang terbaca cuma satu data, yaitu algoritma. Bagaimana cara untuk membaca dua data lain, yaitu pemrograman dan Unidayan? Nah, caranya kita bisa manfaatkan sebuah fitur yang namanya itu sebuah function atau prosedur yang namanya itu adalah EOF. Nah, EOF ini kepanjangan dari end of file. Jadi akhir dari file. File apa? Dalam hal ini kita gunakan db.txt. Jadi dia akan baca apakah kursor sudah berada di akhir file atau belum. Jika belum, kita bisa buatkan perulangan. Nah, untuk buat perulangan ada ada dua macam perulangan yang kita bisa gunakan. Yang pertama adalah perulangan while do. Jadi untuk while do kita bisa pakai logika atau
kita bisa pakai kondisi not of fmis. Nah, kemudian karena yang akan kita ulang itu yang adalah dua baris atau dua statement, kita bungkus ke dalam begin dan end, ke dalam child program begin dan end. Nah, setelah itu saya jelaskan dulu apa ini maksudnya. Jadi di sini while selama not ini adalah logika seperti and dan or, tapi not ini adalah logika kebalikan, yaitu berarti tidak atau bukan. Kalian sudah pelajari pada materi sebelumnya. Jadi cara bacanya ini selama not yang dimaksud ini merujuk kepada kursor yang kedip-kedip ini. Jadi selama kursor tidak berada di akhir file fmis, dalam hal ini kita hubungkan dengan db.txt. Jadi selama kursor tidak berada di akhir file db.txt, maka lakukan terus perulangan. Jadi yang diulang adalah baca data, kemudian disimpan di variabel nama, lalu dicetak. Jadi kalau kita run sekarang, oke, maaf yang di sini, oke, ini salah, bukan of tapi end of file. Oke, kita run lagi. Yang akan tampil adalah 3 data dari database-nya, semua data dari database. Nah, ini adalah sintaks pertama, kita pakai perulangan while do. Nah, sintaks kedua kita bisa pakai perulangan repeat until. Kemudian di until-nya kondisinya kita bisa pakai eof lagi. Bedanya dengan sebelumnya, kalau sebelumnya perulangan while do kita pakai not, untuk until cukup kita pakai eof langsung. Nah, kenapa demikian? Karena kita tahu bahwa repeat until itu akan berhenti jika kondisinya terpenuhi. Jadi repeat until akan berhenti jika kursor sudah berada di akhir file. Selama kursor tidak berada di akhir file, dia akan lakukan terus perulangan. Nah, seperti itu cara memahaminya. Kalau kita run, hasilnya sama seperti kita pakai perulangan while do, tapi sintaksnya lebih sedikit, 2 baris. Oke, sekarang kita sudah belajar tentang baca data dari database. Berikutnya kita akan masuk di update data. Oke, sebelum kita mulai di update data, untuk baca datanya ini kita simpan lagi di dalam sebuah prosedur, sehingga nanti kita bisa gunakan prosedur baca data. Kemudian begin dan end kita paste di sini. Untuk prosedur baca data kita kecilkan lagi, karena saya pakai Sublime Text makanya saya bisa kecilkan seperti ini. Nah, berikutnya kita masuk di update data. Nah, sebelumnya saya jelaskan dulu bahwa Pascal tidak menyediakan fungsi khusus atau prosedur khusus untuk update data txt. Jadi kita bisa gunakan logika kita sendiri bagaimana caranya kita buat data yang ada di dalam database itu kita bisa rubah. Nah, di sini saya akan contohkan salah satu sintaks untuk update-nya. Pertama-tama itu kita harus cari dulu data apa yang ingin kita rubah. Jadi kita harus buat inputan untuk menentukan data apa yang ingin kita rubah. Di sini kita buat variabel baru yang namanya cari nama. Jadi ini akan menampung data yang akan kita cari. Jadi kita buat dulu inputan di sini write line. Write saja, masukkan nama yang dicari. Kemudian readline nama. Nah, setelah kita ini readline cari nama. Nah, setelah kita masukkan nama yang dicari, sekarang kita baca database. Kita baca dengan assign fmis db.txt.
kemudian reset fmis, kemudian kita close dulu supaya tidak lupa. Nah, kemudian di dalamnya ini kita buat sebuah logika untuk mengupdate datanya, data yang dicari, cari nama. Jadi kita bisa buat dulu perulangan di sini untuk membaca semua datanya. Kita pakai repeat until saja, until of fmis. Jadi selama datanya belum berada di akhir file, kursor belum berada di akhir file, lakukan terus perulangan. Jadi di sini untuk memudahkan, kita bisa simpan data yang dibaca tersebut ke dalam sebuah array. Jadi kita bisa buat di sini variabel baru bertipe array. Di sini saya buat simpan tipe datanya itu array, misalkan 1 sampai 100 of string. Nah, ini akan menampung sementara data yang akan kita inputkan di sini. Oke, sebelumnya kita harus buat lagi sebuah variabel untuk menghitung ada berapa banyak data yang dimasukkan. Di sini saya buat i, tipe datanya integer. Karena ini proses menghitung, tipe datanya harus integer karena berupa angka. Nah, berikutnya di sini kita langsung repeat, kita baca data, readline, fmis, kita simpan di variabel nama saja. Kita simpan variabel nama. Setelah datanya masuk di variabel nama, kita buat dulu counternya. i.2 sama dengan 1. Itu kita cek, kita buat logika di sini. Jika cari nama yang dicari tadi sama dengan nama yang dibaca dari database begin, maka jika kondisi ini terpenuhi, maka simpan datanya, atau kita buat return, masukkan nama baru, return nama. Nah, di bawahnya kita isi nama variabel nama ini di dalam array yang kita buat, array simpan. Jadi kita simpan sementara datanya di situ. Simpan indeksnya i, kemudian titik 2 sama dengan nama. Jadi datanya kita simpan dulu di variabel simpan. Nah, setelah itu i-nya kita harus increment, kita tambah 1, i titik 2 sama dengan i tambah 1. Nah, sintaks ini sama saja dengan prosedur yang sudah disediakan oleh Pascal, yaitu int. Jadi kita bisa buat int i. Jadi otomatis nilai i akan bertambah otomatis. Nah, berikutnya, karena kita sudah simpan datanya di dalam variabel simpan, kita bisa cetak ulang data-datanya tersebut di dalam database. Jadi kita bisa pakai rewrite fmis. Jadi kita hapus dulu datanya, kemudian kita buat perulangan i sama dengan 1 tuh. Karena di sini i-nya sudah kita pakai, berarti kita buat saja variabel baru di sini, hitung. Nah, di sini berarti i-nya ini kita ganti hitung untuk menghitung banyaknya data yang ada yang telah kita inputkan. Int hitung. Nah, oke, sekarang for i titik 2 sama dengan 1 sampai hitung. Kita buat proses menginputkan datanya. Jadi kita pakai return fmis, kemudian simpan indeks ki
seperti ini. Yang ini tidak perlu kita pakai begin dan end karena cuma satu statement, begin readline fmis simpan data, kemudian langsung di close. Nah ini kalau kita jalankan, datanya ada 3 yaitu algoritma, pemrograman, dan Unidayan. Kalau kita jalankan, masukkan nama yang ingin dicari, misalkan saya mau ganti pemrograman yang ada di baris kedua. Kita masukkan pemrograman, kita enter, masukkan nama baru misalkan bau-bau. Oke, selesai. Sekarang kita cek database-nya sudah berisi algoritma dan bau-bau. Pemrogramannya sudah diganti dengan bau-bau. Nah, berikutnya di sini ada kesalahan. Di sini bertambah 2 baris. Kenapa demikian? Karena hitung. Nah, jadi di sini pas kita baca data, kita hitung perulangannya. Nah, harusnya perulangan sudah selesai. Proses penambahan increment hitungnya sudah selesai, tapi di sini masih ada hitung. Jadi seharusnya hitungnya kita kurang dengan 1. Jadi data yang sudah ditambah yang tidak perlu tadi, hitung di increment yang ini harusnya tidak ada, jadi kita kurangi 1. Oke, kita hapus manual saja 1 baris. Oke, sudah. Nah, yang ini adalah sintaks untuk update data. Nah, tapi kan kita tidak tahu di sini data apa yang ingin diupdate. Kalau kita run, dia langsung masukkan nama baru. Kita tidak tahu nama-nama apa saja yang ada. Jadi kita bisa buat sintaks, tambahkan sintaks yang kita sudah buat tadi, yaitu prosedur baca data. Jadi kita bisa buat di sini. Kita panggil prosedurnya baca data. Kemudian kita readline. Nah, kalau kita run sekarang akan tampil seperti ini, algoritma bau-bau dan Unidayan. Masukkan nama yang ingin dicari. Kalau saya ingin ganti Unidayan, gampang, Unidayan, kemudian masukkan nama baru, contoh saya ganti dengan pemrograman, enter, selesai. Sekarang kita lihat Unidayan diganti dengan pemrograman. Nah, oke, sekarang kita sudah belajar tentang baca data, masukkan data, dan edit data. Berikutnya kita akan belajar tentang hapus data. Nah, untuk hapus datanya itu mirip-mirip dengan sebelumnya, mirip-mirip dengan baca data, malah lebih simpel hapus data daripada baca data. Oke, sebelumnya untuk sintaks sintaks edit data ini kita simpan lagi di dalam sebuah prosedur. Jadi kita buat prosedur edit data, kemudian begin dan end kita pastikan di dalam begin dan end-nya. Kemudian kita perkecil. Oke, lanjut kita akan bahas tentang hapus data. Nah, untuk hapus datanya itu tidak jauh dengan edit data tadi. Pertama kita hubungkan lagi dengan database, assign fmis, kemudian db.txt, kemudian sama seperti sebelumnya kita harus tahu dulu data apa yang ingin kita hapus. Jadi kita bisa panggil prosedur baca data. Ini kita buat enter, readline saja, kemudian kita buat inputan write, masukkan nama yang ingin dihapus. Dihapus. Kemudian readline, cari nama. Nah, setelah itu kita hubungkan sama dengan database, assign db.txt, kita reset untuk proses pembacaan file fms, kemudian jangan lupa close supaya tidak lupa.
Berikutnya kita buat perulangan pakai repeat until. Jadi repeat untilnya itu eof fmis. Kemudian di sini kita baca data readline fmis. Kemudian kita simpan lagi di variabel nama. Setelah itu kita simpan lagi datanya di dalam, kita buat dulu kondisi jika cari nama sama dengan nama, maka begin dan end. Jika cari nama sama dengan nama, atau jangan seperti ini, kita bisa buat saja tidak sama dengan. Jadi selama cari nama tidak sama dengan nama, kita lakukan apa yang dilakukan, yaitu kita masukkan variabel nama di variabel simpan. Jadi simpan i.2 sama dengan nama. Berikutnya jangan lupa buat nilai i-nya mulai dari 0 lagi, mulai dari 1 lagi. Terakhir increment i-nya. Nah, akan dicek di sini jika cari nama tidak sama dengan nama, maka simpan data yang telah diambil dalam database tadi ke dalam variabel simpan dengan indeks hitung. Jadi kalau namanya sama misalkan saya inputkan bau-bau, maka bau-bau ini dia tidak akan tersimpan di dalam variabel simpan ini, dia akan dilewati. Makanya pas kita akan cetak kembali, kita simpan lagi di dalam database, yang tampil hanya 2, yang akan diisikan hanya 2 data. Jadi kita bisa langsung saja di sini ada kesalahan, int-nya itu harusnya di dalam. Nah, berikutnya kita buat di sini untuk memasukkan datanya. Berikutnya kita masukkan ulang datanya di dalam database menggunakan sintaks rewrite, kemudian fmis, lalu kita buat perulangan di sini untuk i sama dengan 1 tuh hitung dikurang 1, sama seperti sebelumnya. Kenapa dikurang 1? Karena di sini setelah harusnya perulangan sudah selesai, tapi karena hitungnya di increment lagi 1 kali, jadi ada kelebihan 1 data. Makanya di sini di perulangannya kita kurangi 1 data. Nah, berikutnya di bawahnya kita tidak perlu pakai begin dan end karena kita hanya pakai satu statement di sini. Readline fmis, simpan dengan indeks i. Jadi kalau kita run sekarang, masukkan data yang ingin dihapus, misalkan algoritma, ketika kita enter selesai. Sekarang kita lihat database-nya hanya 2, algoritmanya hilang. Begitu juga kalau kita ingin hapus pemrograman, kita run, ada data pemrograman, kita enter, kita hapus, hilang pemrograman. Oke, mungkin sekian dari saya yang dapat saya sampaikan. Saya Eri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.